Guys, kalian tahu gak sih perusahaan-perusahaan besar kayak Sinarmas, Jarum, Mayo Kata Group, sampai ke perusahaan Indofood itu merupakan bisnis keluarga loh di Indonesia. Dan berdasarkan riset dari Daya Karsa, sebanyak 95% bisnis di Indonesia itu merupakan bisnis keluarga. Dan katanya ya, mereka itu udah nyumbang sebanyak 85% ke GDP Indonesia. Cukup mengagumkan. Nah, sekarang nih muncul pertanyaan, gimana ya perusahaan-perusahaan itu bisa expand ke banyak cabang dan juga bisa menjadi kolaborasi perusahaan? Apalagi mereka bisa tetap relevan walaupun lintas generasi. Dan juga lebih menarik lagi, ini bukan hanya fenomena lokal loh guys. Jadi, menurut laporan dari PwC di tahun 2025 yang mengutip dari estimasi United Nations, bisnis keluarga itu nyumbang lebih dari 70% GDP global dan sekitar 60% lapangan pekerjaan di dunia. Dan menurut McKinsey & Company pada tahun 2025 memperkirakan kontribusi mereka itu bisa mencapai 60 hingga 70 triliun per tahun. Dan menurut laporan dari EY pada tahun 2005, 500 bisnis besar keluarga di dunia itu revenue-nya bisa mencapai 8,8 triliun US dollar per tahun. Cukup mengagumkan, karena itu setara dengan ekonomi ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Nah sekarang, setelah aku udah nyebutin data-data tadi, pasti kalian penasaran ya, gimana sih perusahaan-perusahaan konglomerasi itu nerapin SDM yang bagus dalam perusahaannya? Karena di bisnis keluarga, itu bukan cuma soal profit, tapi gimana sih cara mereka alignin antara hubungan profesionalisme dan juga hubungan darah. Nah, makanya itu, di sini peran Human Capital Management sangat krusial. Yuk kita bahas apa itu Human Capital Management. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Adi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sesuai banget ini sudah sebelum hari ini. Nah, kita akan mengobrol lebih dalam lagi. Dan kita gimana sih, apa sih itu HCM? Oke, nah jadi secara sederhana, Human Capital Management ini adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu sebagai aset yang bernilai, bukan hanya sekedar biaya operasional aja. Nah, jadi menurut artikel Human Capital in Family Business, Focusing on the Individual Level, dalam Journal of Family Business Strategy tahun 2012, Human Capital mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap individu yang berkontribusi langsung terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi, manusia ini bukan hanya sekedar kerja, tapi sumber daya strategis yang menentukan masa depan perusahaan tersebut. Begitu ya Lita, bahwasanya HCM ini nggak jadi manusia itu bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sumber daya yang strategis itu yang menentukan masa depan kita. Nah, aku masih bingung nih, kira-kira kenapa HCM ini jadi sangat krusial sih di family business ini? Nah, itu sih Bill, letak uniknya dari bisnis keluarga itu. Mereka tuh nggak cuman hanya mengelola organisasi bisnis, tapi mereka juga mengelola blok lainnya mereka. Nah, dari sini ada dua sistem tuh yang berjalan bersamaan, yaitu ada sistem keluarga pastinya, dan juga sistem bisnis. Seringkali kalau pengelolaannya ini nggak bagus, itu sering overlap ataupun tumpang tindih bahasanya. Nah, aku tuh sempat baca gitu ya, jurnal dari Business Research tahun 2018 tentang praktik HR di perusahaan keluarga, profesionalisasi pengelolaan SDM, itu tuh sangat menentukan kinerja perusahaan, terutama untuk menghindari differentiation bias ataupun perlakuan berbeda antara anggota keluarga dan profesional eksternal. Terus kalau misalkan HCM itu tidak dikelola dengan terus itu bagaimana? Nah, maka dari itu, kalau tidak dikelola dengan sistem HCM yang baik, bisa muncul masalah seperti nepotisme, konflik antar generasi, dan talent non-keluarga merasa tidak dihargai, tidak adanya sistem evaluasi yang objektif juga, dan ini sering menjadi penyebab gagalnya transisi generasi kedua dan ketiga. Nah, terus manfaat HCM ini sendiri bagi bisnis keluarga apa aja? Pertama, meningkatkan kompetensi generasi penerus. HCM memastikan bahwa suksesi tidak hanya berbasis anak siapa, tapi juga berbasis kapabilitas. Kedua, mendorong inovasi dan adaptasi bisnis. Studi dalam International Entrepreneurship and Management Journal pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas human capital berpengaruh positif terhadap inovasi perusahaan keluarga. Ketiga, menjaga keberlanjutan lintas generasi. Dengan sistem pelatihan, mentoring,
dan manajemen kinerja yang profesional, bisnis keluarga bisa menjaga stabilitas sekaligus tetap kompetitif. Jadi, intinya, kalau bisnis keluarga ingin bertahan bukan hanya 10 atau 20 tahun, tapi 50 bahkan 100 tahun ke depan, maka yang harus mereka kelola bukan hanya aset finansial, melainkan juga aset manusia. Wah, cukup menarik ya teman-teman pembahasannya. Nah, jadi intinya itu, kalau bisnis keluarga ingin bertahan, bukan hanya 10 atau 20 tahun, tapi 50 bahkan 100 tahun lebih, maka yang harus mereka kelola bukan hanya aset finansial, teman-teman, mereka juga aset manusia. Nah, selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi yuk, terkait studi case perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, teman-teman. Yuk kita simak. Kalau ngomongin konglomerasi besar di Indonesia, salah satu nama yang paling sering muncul yaitu Sinarmas. Didirikan pada tahun 1962 oleh Eka Cipta Wijaya, perusahaan ini berawal dari usaha perdagangan kecil dan sekarang sudah menjelma jadi raksasa bisnis lintas sektor. Sinarmas itu unik, mereka bukan cuma besar, tapi juga family business yang tetap mengendalikan keluarga Wijaya sampai generasi kedua dan ketiga. Artinya, nilai, visi, bahkan cara mengambil keputusan masih sangat dipengaruhi oleh nilai keluarga. Fun fact-nya, diversifikasi mereka itu sangat luar biasa. Dari kertas, sawit, properti, bank, sampai telekomunikasi, semua ada. Strateginya sangat jelas. Jangan bergantung pada satu sumber pendapatan aja. Dan yang paling menarik yaitu, sebagai bisnis keluarga, mereka punya orientasi yang jangka panjang. Bukan cuma mikirin profit tahun ini, tapi mikirin warisan bisnis lintas generasi. Jadi, Sinarmas ini memiliki program HCM yang unggul, yaitu Human Resources Management Development Program, yaitu program yang berjalan selama 1 tahun untuk fresh graduate Indonesia, minimal GPA 3.0 dan usia maksimal 26 tahun, serta English Proficient. Dan ada pun tahapan-tahapan dari program ini, yaitu yang pertama yaitu foundation. Di sini kita harus memahami visi, nilai, budaya Sinarmas, dan industri palm oil. Yang kedua yaitu general knowledge and soft skill, yang dimana kita harus memiliki leadership dan people management. Yang ketiga yaitu technical knowledge and business acumen, yaitu HR sebagai business partner serta people strategy. Yang keempat yaitu deliverables, yaitu proyek nyata di Center of Expertise HR. Nah, ditambah Graduate Development Program yaitu GDP yang berjalan selama 2 tahun di Sinarmas Land untuk mencetak next gen leaders serta leadership development program lintas unit. Jadi, Sinarmas ini bukan hanya tentang bisnis yang besar, tapi tentang bagaimana nilai keluarga ketika dikombinasikan dengan human capital management yang tepat serta bisa menciptakan keberlanjutan lintas generasi. Wah, keren banget kan penjelasannya tadi? Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang family business yang tak kalah keren, yaitu PT Jarum. Siapa sih yang gak kenal sama PT Jarum? PT Jarum ini berdiri di tahun 1951 di Kota Kudus. Yang pendirinya, seperti yang kita ketahui, adalah keluarga Hartog. PT Jarum ini merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia dengan diversifikasi ke perbankan, properti, dan teknologi. PT Jarum ini juga employ puluhan ribu orang dan bertahan lebih dari 70 tahun. PT Jarum ini punya fun fact loh. Sini aku kasih. PT Jarum ini terlibat dalam bisnis Tiket.com dan Bibi. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang paling menarik, yaitu pendekatan HCM di PT Jarum. PT Jarum ini secara terbuka lo bilang di situs LinkedIn, yaitu Our people are the foundation of our success. Dalam artian, PT Jarum mencari talenta dengan passion for progress, humility, dedication, and sincerity. Ada juga tim HR yang mengurus semua proses untuk development bisnisnya ini secara khusus. Program andalannya adalah Jarum Beasiswa Plus via Jarum Foundation, yaitu berdiri sejak tahun 1984.
bukan sekedar beasiswa, tapi full empowerment, training hard skills seperti writing, terus ada soft skills yaitu leadership dan public speaking, dan juga teamwork. Beasiswa Jarum ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 yang berprestasi di 123 universitas dan juga tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sebagai bukti dari penjelasan ini, ada data ilmiah dari jurnal EUDL tahun 2022. Terdapat survei 35 penerima, yaitu tingkat keberhasilan program itu sebesar lebih dari 94%. Dan juga ada tingkat empowerment penerimanya itu sebesar 85% tingginya. Terus ada korelasi Spearman Rank yaitu 0,738. Yang artinya semakin sukses program, semakin tinggi empowerment penerimanya. Total penerima PT Jarum sedang 1984 itu lebih dari 12.360 sampai 13.931 orang. Nah, dampaknya program ini menciptakan future leaders yang berkontribusi ke daerah dan bangsa. Ada juga talent pipeline yang secara tidak langsung memperkuat sustainability bisnis keluarga Hartono. Terus ini nih pertanyaan yang sering muncul atau teman-teman mungkin sering bertanya, loh Jarum itu kan perusahaan rokok, kenapa sih berkontribusi dalam memberikan empowerment dalam bentuk beasiswa ke mahasiswa? Bukannya jatuhnya bad influence? Atau sebenarnya Jarum ini FOMO doang? Nah, ini yang mau aku jelasin. Walaupun Jarum itu dikenal sebagai perusahaan rokok, mereka itu kan menjalankan beasiswa Jarum Beasiswa Plus karena perusahaan itu sadar kalau bisnis jangka panjang itu bukan soal jualan produk doang, tapi juga soal membangun manusia. Lewat program ini, Jarum bisa membantu menciptakan generasi muda yang pintar, punya leadership, dan juga skill yang bagus di dalam dunia manajemen yang disebut sebagai Human Capital Management, yaitu strategi perusahaan untuk mengembangkan kualitas SDM supaya bisa memberikan dampak yang besar ke masyarakat dan ekosistem bisnis. Jadi simpelnya, mereka bukan cuma investasi ke bisnis, tapi juga investasi ke manusia. Karena perusahaan yang hebat biasanya lahir dari manusia yang hebat juga. Oke, selanjutnya yang ketiga kita masuk ke Mayapada Group nih, yang didirikan oleh Datuk Sri Tahir dengan fokus pada perbankan yakni Bank Mayapada dan juga layanan kesehatan yakni Mayapada Hospital Group dengan total 7 rumah sakit saat ini. Program HCM ini dari Mayapada Group yakni Deliver a Better Care yang diluncurkan pada tahun 2023 nih sebagai inisiatif transformasi tenaga kerja. Hal ini didorong oleh komunikasi pada karyawan, di mana perusahaan membina saluran komunikasi terbuka dan transparan, serta memastikan karyawan terlibat dalam kegiatan organisasi. Karyawan diberikan program yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan saat bagian organisasi tersebut berkembang, mereka juga menekankan manajemen talenta dan perencanaan suksesi untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan melatih pemimpin internal mereka. Di saat bersamaan, perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menyederhanakan operasi dan menerapkan metode Lean Six Sigma yang merupakan metodologi perbaikan proses yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan atau waste, sekaligus meminimalkan variasi dalam proses. Lean berfokus pada efisiensi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, sedangkan Six Sigma berfokus pada pengendalian kualitas dengan mengurangi variasi dan cacat atau defect untuk perbaikan yang lebih cepat ke depannya. Mereka juga menstandarisasi struktur dan proses di semua unit rumah sakit mereka untuk memastikan kejelasan, efisiensi, dan keselarasan dengan tujuan memupuk tenaga kerja yang padu dan terkoordinasi dalam organisasi. Oke, dan sebenarnya teman-teman gimana penjelasannya? Menarik bukan? Tadi kita udah sama-sama dengar nih gimana sih overview mengenai Human Capital Management dalam bisnis keluarga dan juga penerapannya ke 3 korporasi besar tadi. Dan harapannya dengan video ini teman-teman bisa dapat insight nih mengenai Human Capital Management in Business Family. Oke, mungkin itu saja. See you on the next project. Bye-bye!